Baik, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang perkembangan pendidikan vokasi di Singapura. Nah, buat materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Steph. Sebelum kita ke materi yang pertama yaitu Sistem Pendidikan Nasional Singapura, kita mengenal sedikit tentang sejarah singkat mengenai pendidikan di Singapura. Singapura merupakan salah satu negara yang telah mengalami kemajuan di bidang pendidikan. Hasil survei Time Hanger Education World University Ranking tahun 2009 hasil yang menyatakan beberapa universitas di Singapura masuk ke dalam 200 universitas terbaik di dunia. Salah satunya Universitas Nasional Singapura peringkat 30 dan Universitas Teknologi Nanyang di posisi ketiga. Untuk kawasan Asia Tenggara, hanya Singapura yang masuk ke dalam 200 universitas terbaik di dunia. Sebelumnya, sistem pendidikan di Singapura masuk dalam catatan sejarah merupakan negara termiskin, tidak ada perekonomian, keterampilan sangat sedikit, industri rumahan, populasi kecil, dan sumber daya yang tidak ada. Penduduk yang menetap hanya 530.000 jiwa pada tahun 2015. Rata-rata umur 40 tahun dan umur 65 tahun ke atas sebesar 12,4%. Kondisi ini membutuhkan perencanaan tentang kerja secara nasional, investasi yang dilakukan melalui pendidikan. Nah, sistem pendidikan di Singapura memiliki visi kementerian, yaitu adalah Working School Learning Nation, yang artinya sekolah berpikir berbangsa pembelajaran. Visi ini mempunyai tujuan untuk menyiapkan generasi yang berpikir cerdas dan menjadi warga negara yang komitmen, mampu berkontribusi untuk perkembangan dan kemakmuran Singapura. Keseluruhan pendidikan dilakukan dengan mengaplikasikan pendampingan terhadap siswa untuk menjadi profesionalis yang utuh secara intelektual, moral, fisik, sosial, dan etika. Kadang ke dalam kebutuhan dari kedaulatan dari dalam ini nilai dari keterampilan yang mencakup yang pertama adalah pengembangan karakter, yang kedua keterampilan dari diri, yang keempat rendahnya sosial, yang kelima keterampilan berusaha sentra dan berhitung, yang keenam keterampilan berkomunikasi, yang terakhir keterampilan dan berkreatif. Di sini ada tabel tentang sistem pendidikan nasional Singapura Education System. Nah, di sini ada 6 bagian. Yang pertama taman kanak-kanak, terus yang kedua pendidikan dasar, yang ketiga pendidikan menengah, yang keempat pra-universitas, yang kelima pendidikan tinggi, yang keenam vokasional dan continuing education. Terus yang pertama itu Taman kanak-kanak di Singapura. Taman kanak-kanak di Singapura menyediakan pendidikan sekolah hingga 3 tahun untuk anak-anak usia 6-3 tahun. 3 tahun tersebut biasa disebut nursery, kindergarten 1, dan kindergarten 2. Taman kanak-kanak menyediakan lingkungan bagi anak-anak yang membuat mereka belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain dan mempersiapkan mereka untuk melanjutkan pendidikan
pendidikan formal di sekolah dasar. Terus yang kedua yaitu pendidikan dasar dengan kurikulum waktu 6 tahun, dengan kurun waktu 6 tahun, kelas 1 sampai kelas 6 dengan usia 16 tahun sampai 12 tahun, sama dengan Indonesia. Kurikulum dalam pendidikan dasar SD fokus pada bahasa Inggris, matematika, dan sains dengan pendidikan karakter, seni, musik, olahraga, dan teknologi. Setelah 6 tahun, siswa akan mengikuti ujian Primary School Learning Examination atau PSLE, sama dengan ujian sekolah, ujian sekolah nasional di Indonesia. Ujian ini digunakan untuk menentukan jalur pendidikan menengah mereka. Terus yang ketiga, pendidikan menengah dengan kurun waktu 4 sampai 5 tahun, tergantung jalur ini Express System 4 tahun. Jalur ini adalah jalur bagi siswa yang memiliki hasil PLS, ujian akhir sekolah yang baik, atau siswa yang berprestasi. Terus kebanyakan siswa yang dari jalur Express System melanjutkan kejuruan junior politeknik sesuai dengan pilihan dan prestasi akademik mereka. Terus yang ketiga, pra-universitas. Terdapat 2 jalur utama setelah pendidikan menengah, yaitu junior college dan politeknik. Di junior college dengan tujuan mempersiapkan siswa menghadapi ujian yang menjadi syarat masuk perguruan tinggi. Yang B, politeknik 3 tahun dengan tujuan pada keterampilan praktis dan profesional dengan diplomat di berbagai bidang seperti teknik, teknologi, bisnis, seni. Setelah lulus, siswa dapat langsung kerja atau masuk ke universitas dengan persyaratan tertentu. Terus pendidikan tinggi atau pendidikan tinggi. Yang pertama, universitas. Beberapa universitas di Singapura seperti National University of Singapore (NUS), Negara Nanyang Technical Universitas (NTV) dengan Singapura Management University (SMU). Untuk S1 meliputi waktu selesai 3 sampai 4 tahun, S2 1 sampai 2 tahun. Dari S3 untuk bidang akademik dan riset. Institute of Technical Education, di mana siswa yang telah memiliki jalur teknik pada jenjang pendidikan nasional dapat masuk ke ITE dan menawarkan program untuk mempersiapkan siswa masuk ke dalam dunia kerja. Terus yang terakhir yaitu vocational dan continuing education. Singapura sangat mendorong pendidikan berkelanjutan walau program skill fitur, di mana warga Singapura dapat memperoleh dana untuk mengikuti kursus kejuruan atau keterampilan baru sepanjang hayat atau sepanjang hidup mereka. Terus faktor-faktor yang mendukung pendidikan di Singapura yaitu ada 3. Yang pertama, kemajuan sistem pendidikan di Singapura yang didukung oleh banyak faktor, diantaranya adalah fasilitas yang memadai atau dicukupi. Terus yang kedua, fasilitas lainnya seperti tersedianya sistem transportasi yang memiliki akses ke semua sekolah di Singapura yang memudahkan siswa untuk menuju ke sekolahnya. Terus yang terakhir yaitu di Singapura biaya pendidikan disesuaikan dengan kemampuan rakyat, ditambah dengan beasiswa bagi rakyat yang kurang mampu.
Yang B, pendidikan vokasi di Singapura. Awal pendidikan vokasi di Singapura. Tahap awal orientasi atau pengenalan pendidikan vokasi di Indonesia. Vokasi di tahun 1960 sampai 70-an adalah untuk menopang perekonomian Singapura yang masih berbasis pada intensifikasi peningkatan kualitas tenaga kerja. Pada tahap ini, setelah kemerdekaan, kebijakan nasional adalah menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan kerja. Dengan didirinya Politeknik pertama di Singapura pada tahun 1954, pendidikan kejuruan Singapura adalah kemajuan telah memasuki jalur pengembangan formal, merujuk pada proses yang sistematis dan struktur yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan seorang melalui pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pendidik. Setelah bertahun-tahun berkembang, Singapura telah mencapai serangkaian konsep dan metode pembelajaran tingkat lanjut berdasarkan metode pendidikan kejuruan Swiss dan Jerman yang telah terterapkan secara luas dan aktif dalam pengajaran di kelas. Singapura juga telah mencapai hasil yang baik dan mengajukan sejumlah besar talent untuk perusahaan. Keberhasilan pendidikan kejuruan teknik, era dan filosofi pengajaran yang maju dan ilmiah. Di antaranya adalah filosofi pengajaran yang paling dikenal luas dipromosikan dalam pendidikan kejuruan Singapura adalah konsep pengajaran yang berpusat pada siswa. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu orientasi, inovasi, dan industrialisasi. Pada tahun kedua di tahun 1979, pemerintah melakukan pembaruan struktur ekonomi menuju peningkatan nilai tambah produk atau jasa yang dihasilkan. Prioritas ditujukan pada pendirian pabrik petrokimia seperti pabrik kimia yang menghasilkan produk kimia dari bahan baku minyak bumi. Contohnya misalnya seperti LPG, teknologi biologi atau disebut bioteknologi, teknologi informasi, dan juga perusahaan jasa testing atau standarisasi keuangan, pembelian, dan penyimpangan. Terus berupaya kompetitif melalui produktivitas berarti meningkatkan efisien dan efektivitas dalam menghasilkan atau hasil kerja yang diinginkan. Contohnya memberikan pelatihan kepada karyawan atau mengadakan acara untuk meningkatkan semangat kerja. Mekanisasi, otomatisasi, dan komputerisasi dalam perindustrian, di mana mekanisasi itu artinya proses penggantian atau penerapan mesin untuk melakukan pekerjaan manusia atau hewan. Misalnya traktor, dulunya traktor digunakan untuk membajak sawah yang sebelumnya menggunakan sapi atau kerbau. Selanjutnya otomatisasi, artinya proses penggunaan teknologi, perangkat lunak atau mesin yang dapat dijalankan secara otomatis. Misalnya lampu yang diatur otomatis hidup ketika malam hari. Selanjutnya komputerisasi dalam perindustrian merupakan proses penerapan teknologi komputer untuk menggantikan atau mendukung dalam proses mengelola data, informasi, atau tugas tertentu. Pada fase ini, sistem pendidikan vokasional dan teknologi juga pelatihan diarahkan untuk menopang dan memenuhi kebutuhan tenaga di industri-industri berteknologi tinggi tersebut. Pada fase ini dilakukan pemetaan jenis pelatihan untuk menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam percepatan industrialisasi dan memperbaharui pendidikan vokasi dan keteknikan sejalan dengan tuntutan sistem ekonomi, serta untuk memastikan bahwa keterampilan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Arah pendidikan vokasi mengarah pada pemenuhan tenaga kerja berteknologi yang dibutuhkan industri, yaitu yang terkait dengan otomatisasi, pemrograman komputer, dan perekayasaan teknologi.
Selanjutnya, yang keempat itu industrialisasi global. Memasuki tahun 2000, pemerintah Singapura mengembangkan perekonomiannya menuju pasar global dengan menguatkan potensi kewirausahaan dan verifikasi ekonomi. Dengan terus menguatkan industri teknologi tinggi, pemerintah melihat kebutuhan sektor jasa yang semakin menguat dan berkembang. Maka, dikembangkan industri-industri penopangnya, misalnya seperti ilmu-ilmu terapan terkait dengan biomedikal, informasi komunikasi, kreativitas teknologi dan komputer, integrasi rekayasa yang bernilai tinggi. Memasuki abad ke-21, secara nasional, Kementerian Singapura merumuskan tujuan akhir pendidikan yang menghasilkan lulusan dengan memiliki 4 kompetisi utama yang digambarkan seperti gambar yang tertera, yaitu yang pertama percaya diri yang mencakup berpikir mandiri, efektif, berkomunikasi, keterampilan hubungan interpersonal atau dapat bekerja sama dengan baik. Yang kedua, pembelajar yang mandiri dan terarah dan tanpa arah, yang mencakup bertanggung jawab terhadap kewajiban belajarnya, bertanya, merefleksikan diri, gigih dan akrab dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga, warga negara yang peduli, mencakup memahami informasi dunia dan urusan lokal. Empati atau peduli dengan respek terhadap sesama dan aktif dalam berpartisipasi. Yang keempat, berkontribusi aktif yang mencakup mempunyai inisiatif dan berani menanggung risiko, dapat menyesuaikan diri, inovatif, ulet dan orientasi diri. Selanjutnya, secara umum, Kementerian Pendidikan di Singapura pada tahun 2012 juga merumuskan pedoman nasional untuk merancang perkembangan kurikulum yang mencakup 2 tahapan utama. Yang pertama itu review, design, and development of the curriculum, atau jika diterjemahkan itu peninjauan, perancangan, dan perkembangan kurikulum. Yang kedua, implementation and evaluation of the curriculum, artinya implementasi atau penerapan dan evaluasi kurikulum. Nah, pada tahap yang pertama itu peninjauan, perancangan, dan pengembangan. Nah, tujuan pada tahap ini memastikan bahwa kurikulum yang dihasilkan itu relevan, sesuai dengan kebutuhan masa depan, dan berfokus pada pengembangan keterampilan pada abad ke-21. Pada tahap ini, yang pertama itu ada review atau peninjauan, di mana kita menganalisis kurikulum yang sudah ada untuk menilai perkembangan pendidikan, apakah sudah memenuhi tujuan pendidikan, serta melakukan evaluasi berdasarkan metode pengajaran dan hasil belajar siswa. Selanjutnya itu tahap perancangan, di mana lembaga pendidikan merancang kurikulum baru atau memperbaharui kurikulum yang sudah ada. Perancangan ini dilakukan tujuan untuk pembelajaran materi yang akan diterapkan serta metode dan strategi pembelajaran. Selanjutnya itu ada pengembangan, di mana pengembangan kurikulum melibatkan penyusunan modul, materi, dan melakukan evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirancang. Yang kedua itu ada implementasi atau penerapan dan evaluasi kurikulum. Selanjutnya, kurikulum yang sudah dikembangkan diterapkan di sekolah-sekolah. Dalam hal ini, guru memiliki peran penting dalam proses penerapan kurikulum dengan menggunakan metode dan strategi yang telah dirancang dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Setelah kurikulum diterapkan, selanjutnya dilakukan evaluasi untuk menilai apakah kurikulum yang diterapkan sudah mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
objektif. Yang pertama itu merefleksikan karakter dan aspirasi masyarakat di Singapura. Yang kedua, menanamkan fondasi nilai-nilai utama, pengetahuan, keterampilan, dan kompetisi. Yang ketiga, berbasis luas. Yang keempat, orientasi masa depan. Nah, selanjutnya, sedangkan untuk perancangan dan pengembangan kurikulum, Kementerian Pendidikan Singapura pada tahun 2012 menetapkan modifikasi PDCA menjadi PDIR. Nah, 4 tahapan tersebut dijelaskan melalui gambar yang ditampilkan. Melalui gambar secara singkat proses panjang yang dilalui dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sebuah kurikulum. Serta setiap tahap memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kurikulum yang dihasilkan itu relevan, efektif, dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, untuk tahapan pertama yaitu plan atau perencanaan, di mana pada tahap ini melibatkan pengumpulan informasi dan masukan dari berbagai sumber, juga termasuk kajian literatur tentang kurikulum dari negara lain dan diskusi kelompok yang berfokus pada kepentingan eksternal seperti politeknik, perguruan tinggi, dan masyarakat. Tujuan dari diskusi ini untuk dapat gambaran tentang praktik-praktik terbaik dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya pada tahap kedua itu develop atau pengembangan. Pada tahap ini rancangan kurikulum mulai dibentuk dan dikembangkan, termasuk merumuskan tujuan pembelajaran, memilih materi pembelajaran, serta menentukan metode pembelajaran yang sesuai, serta adanya diskusi antara semua pihak, termasuk guru, orang tua, kepala sekolah, dan tenaga pendidikan lainnya, guna untuk mendapatkan masukan dan menyempurnakan rancangan, serta melakukan uji coba sebelum disebarkan secara luas. Kurikulum baru akan diuji coba terlebih dahulu dalam skala kecil. Tujuannya untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan yang mungkin ada agar dapat diperbaiki sebelum diimplementasikan atau diterapkan secara penuh. Pada tahap yang ketiga itu implement atau penerapan atau implementasi. Setelah kurikulum dianggap siap, tahap selanjutnya melakukan pelatihan atau sosialisasi kepada guru serta mempersiapkan materi pembelajaran, pedagogi, dan penilaian. Selanjutnya, kurikulum baru dapat diterapkan di sekolah. Proses penerapan akan terus dipantau melalui kunjungan ke sekolah. Selanjutnya, tahap yang terakhir itu review atau evaluasi. Setelah kurikulum diterapkan dalam beberapa waktu, kurikulum akan dievaluasi. Evaluasi yang dilakukan misalnya seperti keaktifan siswa, kapasitas guru, dan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan. Selanjutnya, sinergi 3 fase perkembangan ekonomi dari labor bangset intensif sampai tahap ekonomi global dan kaitannya dengan pengembangan pendidikan vokasi dan pendidikan yang disinergikan dengan strategi kebijakan pengembangan ekonomi yang disampaikan pada gambar. Singapura telah berkembang seiring dengan tahapan pembangunan ekonominya, mulai dari ekonomi yang berfokus pada industrialisasi awal hingga ekonomi yang berbasis pengetahuan intensif pada saat ini. Berikut penjelasannya melalui gambar. Pada tahun 1960 sampai dengan 1970 itu merupakan pelatihan keterampilan dasar untuk industrialisasi awal, di mana
pada awal kemerdekaan, Singapura menghadapi suatu tantangan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi asing untuk menggerakkan ekonominya. Industrialisasi dianggap sebagai solusi utama melalui sektor manufaktur yang padat karya. Nah, strategi PTE dalam tahap pengembangan pada tahun 1960 dan 1970 ini, PTE berfokus pada pelatihan vokasi seperti keterampilan dasar yang diperlukan oleh sektor industri yang padat karya, misalnya operator mesin, montir, dan teknisi pabrik, serta mendirikan sekolah-sekolah teknik dan pusat pelatihan jurusan untuk melatih tenaga kerja dalam keterampilan dasar. Contohnya, pembentukan Singapura Vocational Institute atau disingkat SPI yang memberikan pelatihan jurusan bagi pekerja dewasa yang belum memiliki keterampilan formal. Pemerintah Singapura juga berperan sebagai penghubung kerjasama antara program-program pelatihan ini dengan industri-industri untuk memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan industri. Selanjutnya, pada tahun 1980 itu merupakan pelatihan prakerja terstruktur untuk industrialisasi cepat. Setelah berhasil membangun manufaktur, Singapura mulai menghadapi kenaikan biaya tenaga kerja dan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri. Oleh karena itu, adanya dorongan untuk mempercepat industrialisasi dengan memperkenalkan teknologi yang lebih maju. Nah, pada tahun 1980 ini, PTE memiliki strategi yaitu adanya pembentukan Institute of Technical Education atau disingkat ITE. ITE ini didirikan untuk memberikan pelatihan prakerja yang lebih terstruktur dan memenuhi kebutuhan industri yang lebih kompleks. ITE mencakup pelatihan teknis di bidang elektronik, teknik mesin, konstruksi, dan otomotif. Program ini memastikan para pelajar memiliki keterampilan sebelum bekerja. ITE juga bekerja sama dengan perusahaan untuk memastikan kurikulum tetap relevan dan terkini. Selanjutnya, pada tahun 1990 merupakan pendidikan jurusan yang ditingkatkan untuk transformasi industri. Pada tahap ini, Singapura mulai beralih dari ekonomi yang padat karya ke ekonomi yang berbasis keterampilan dan pengetahuan. Sektor teknologi menengah seperti rekayasa presisi, kimia, dan elektronik mulai berkembang. Nah, strategi PTE pada tahun 1990 ini meningkatkan standar pendidikan kejurusan seperti pendidikan kejurusan ITE dan Politeknik yang diperbaharui untuk menyesuaikan kebutuhan industri yang lebih maju. ITE memperkenalkan atau memberikan sertifikat pendidikan teknis tingkat tinggi untuk pelatih yang lebih kompleks, serta Politeknik di Singapura mulai menawarkan program diploma di berbagai bidang teknik yang lebih canggih seperti teknik elektronik, teknologi informasi, dan teknik kimia. Program-program ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan industri yang lebih padat teknologi. Selain keterampilan teknis, PTE juga berfokus pada inovasi dan efisiensi teknis. Pendidikan kejuruan mulai mempelajari keterampilan desain, teknologi, otomatisasi, dan penggunaan perangkat lunak canggih. Selanjutnya, pada tahun 2000 hingga sekarang, tahun 2000-an hingga sekarang, merupakan transportasi PTE dalam pendidikan teknis untuk ekonomi global dan pengetahuan intensif. Singapura memasuki era ekonomi di mana berbasis pengetahuan dengan sektor-sektor utama seperti teknologi informasi, bioteknologi, riset dan perkembangan, serta jasa keuangan dan teknologi. Ekonomi global yang berbasis teknologi dan inovasi yang mendorong Singapura untuk menyesuaikan sistem PTE agar dapat memenuhi kebutuhan industri yang semakin kompleks.
Nah, strategi PTE pada tahun 2000-an hingga sekarang itu yaitu pada tahun 2015 PTE mendirikan program Skill Future Institute atau pelajaran seumur hidup, merupakan inisiatif nasional untuk mempersiapkan tenaga kerja untuk menghadapi tuntutan ekonomi berbasis pengetahuan. Program ini menyediakan dana untuk pelatihan seumur hidup supaya individu dapat meningkatkan keterampilan mereka di berbagai bidang teknologi tinggi seperti kecerdasan buatan AI, robotik, keamanan siber, dan teknologi lainnya, serta pengembangan keterampilan digital dan politeknik digital dan canggih, di mana ITE dan politeknik memperkenalkan program-program yang mencakup teknologi digital, otomatis industri, dan memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi digital. Nah, dari upaya di atas, pendidikan vokasional dan Technical Education atau PTE dikembangkan menjadi Institute of Technical Education atau ITE. ITE berdiri pada tahun 1992 di bawah naungan Ministry of Education Singapura sebagai lembaga pasca sekolah menengah. ITE memberikan pendidikan karir, teknis, dan mengembangkan keterampilan generasi muda sesuai dengan standar Singapura untuk kesejahteraan masa depan. Tujuan dari pendidikan ITE bertujuan untuk mencetak siswa agar sukses dalam karir dan pekerjaan melalui pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai kecakapan dalam bekerja dan pembelajaran sepanjang hayat. Institut ini menjadi terkenal dan mendunia. Berikut beberapa fitur kunci mengapa ITE menjadi pusat unggulan yang terkenal secara internasional. Di dalam negeri, ITE mendapat apresiasi yang mengubah persepsi atau pandangan masyarakat dari 34% di tahun 1997 menjadi 69% di tahun 2010. Ini berarti adanya peningkatan penerimaan atau persepsi masyarakat terhadap ITE dalam kurun waktu 13 tahun sebesar 103%. Selanjutnya, lesson learning. ITE adalah jalur pendidikan vokasi jenjang pendidikan tinggi berkontribusi terhadap dua hal penting, yaitu turunnya angka pengangguran nasional dan terutama kaum mudanya dan meningkatkan perekonomian nasional. OECD atau pemerintah di Singapura pada tahun 2011 melaporkan angka pengangguran kaum muda di Singapura memiliki persentase terendah di antara negara-negara maju lainnya. Nah, seperti yang dilihat pada gambar ini, Singapura mengikuti presentasi pengangguran terendah, yaitu cuma 6,7%. Nah, dari perkembangan ITE di atas dapat dijadikan referensi baik lesson learning untuk pengembangan kurikulum pendidikan vokasi. Berikut butir-butir penting yang perlu dipahami sebagai referensi yang mendasari keberhasilan ITE. Yang pertama, misi yang jelas dengan fokus pada pelaksanaannya yang dipadu oleh nilai-nilai yang jelas. ITE telah menunjukkan komitmen dan tim kerja yang selalu mengupayakan
bagaimana memberikan pelayanan yang baik, meningkatkan nilai tambah, dan selalu bertanya bagaimana dapat memberi pelayanan yang lebih baik, meningkatkan nilai tambah, dan memenuhi harapan siswa dan pemangku pendidikan. Yang kedua, menerapkan semboyan atau logo yang unik, handles on, visit on, and heads on. Semboyan ini merupakan semboyan institusi siswa belajar dan membentuk keutuhan lulusan yang diharapkan. Yang ketiga, mempunyai sarana infrastruktur kampus modern lengkap dengan sejumlah workshop dan peralatannya, lingkungan yang berbasis IT, fasilitas pelayanan siswa termasuk pelayanan olahraga dan kesenian. Yang keempat, melakukan proses pengembangan kurikulum yang komprehensif. Yang kelima, menerapkan pendekatan mengajar. Yang keenam, kemitraan yang erat dengan budi, di mana membangun atas dasar saling membutuhkan dan menguntungkan. Yang ketujuh, promosi nama atau branding, yaitu memonetisasikan nama baru ITE yang merupakan perjalanan. Nah, selanjutnya didukung promosi yang luas dan program baru hasil pengembangan terjadi perubahan persepsi dan penilaian masyarakat yang baik terhadap ITE dalam kurun waktu 9 tahun. Dari tahun 1997 sampai dengan 2006, persepsi dan penilaian terhadap ITE secara signifikan disimpulkan sebagai berikut. Tidak ada satu model ITE yang cocok begitu saja diterapkan di setiap negara. Setiap negara perlu secara hati-hati mengkaji dan menentukan sistem pendidikan vokasi yang dipertimbangkan paling cocok sinergi dengan strategi nasional negaranya, tetapi memahami kebijakan yang fundamental dan prinsip-prinsip keberhasilan sesuai model pendidikan vokasi tersebut. Yang kedua itu suatu kebutuhan untuk mensinergikan sistem pendidikan vokasi dan technical education dengan agenda perencanaan pengembangan ekonomi daerah. Yang ketiga, kurikulum harus dikembangkan bersama dengan pemangku kepentingan, khususnya orang-orang dari pihak industri. Yang keempat, desentralisasi, sebuah kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mensinergikan pengembangan ekonominya dengan pendidikan vokasi dan institut penyelenggaraan pelatihan. Yang kelima, penentuan kompetensi dalam hal variasi dan jumlah siswa dalam pendidikan vokasi dan keteknikan harus cocok dengan permintaan pasar. Yang keenam, kemitraan sekolah studi harus berbasis kerjasama yang saling menguntungkan. Misalnya, insentif ditawarkan kepada studi yang menjalin kerjasama dengan sekolah vokasi dan keteknikan. Yang ketujuh, bentuk mata pelajaran kewirausahaan perlu diartikulasikan, misalnya unit produksi, rintisan, inkubator. Yang kedelapan, pengajaran di pendidikan vokasi dan keteknikan perlu dibarengi dengan pengajaran soft skill, antara lain kepemimpinan, keterampilan komunikasi, kerjasama, kreativitas, inovasi, keterampilan inter dan intrapersonal relationship. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang
Jika ada yang kurang paham atau dengan materi kami persilakan untuk bertanya. Di Singapura ini kan terkenal dengan pendidikan vokasi yang lebih terstruktur, di mana lebih mengarah kepada pasar tenaga kerja dan berhasil menciptakan lulusan yang siap untuk bekerja. Jadi pertanyaan saya, bagaimana model pendidikan vokasi di Singapura bisa diterapkan di Indonesia, di mana kita tahu infrastruktur pendidikan di Indonesia yang masih belum merata. Baik, apakah ada yang masih ada yang ingin bertanya? Ini bulan. Bulan? Tadi iya Baik, saya akan bertanya. Jadi kan di sini itu kan tadi di TBT-nya kan diterapkan ada tingkat pengangguran ya. Singapura itu kan nomor 1, 0,7%. Kemudian Indonesia juga ada. Tapi kenapa Singapura itu lebih maju daripada Indonesia? Negara Singapura itu lebih maju dari Indonesia. Pertanyaan dari saya, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh pendidikan vokasi di Singapura saat ini? Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Memandang pendidikan vokasi dan apakah ada stigma negatif yang terkait dengan pendidikan vokasi dan bagaimana upaya untuk menghilangkannya. Oke.
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Aska, yaitu bagaimana masyarakat Singapura memandang pendidikan vokasi. Apakah ada stigma negatif yang terkait dengan pendidikan vokasi dan bagaimana upaya untuk menghilangkannya? Benar? Benar-benar. Baik, kami menjawab, yaitu di Singapura pendidikan vokasi atau pendidikan jurusan memainkan peran penting dalam sistem pendidikan dan pengembangan keterampilan. Pemerintah Singapura sangat mendukung pendidikan vokasi melalui institusi seperti ITE dan Politeknik yang menyediakan pelatihan teknis dan jurusan bagi siswa yang tidak mengikuti jalur akademis tradisional. Namun meskipun ada dorongan dari pemerintah pada beberapa dekade terakhir, pendidikan vokasi masih menghadapi stigma negatif. Stigma tersebut seringkali berkaitan dengan pandangan bahwa jalur akademis lebih prestisius dan memberikan prospek karir yang lebih baik dibandingkan dengan jalur kejurusan. Ada persepsi atau pandangan bahwa pendidikan vokasi ditunjukkan untuk siswa dengan prestasi akademik yang lebih rendah, yang membuat beberapa orang memandang sebagai pilihan terakhir. Hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh budaya dan tekanan sosial untuk meraih kesuksesan melalui jalur akademis yang lebih profesional. Nah, upaya untuk menghadapi stigma, bagaimana upaya untuk menghilangkannya itu kembali ke diri masing-masing setiap orang. Oke. Cut dulu. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Darti. Bagaimana model pendidikan vokasi di Singapura dapat diterapkan di Indonesia yang di mana Singapura infrastruktur pendidikan yang belum merata. Nah, untuk menerapkan model pendidikan vokasi di Singapura, vokasi Singapura di Indonesia yang memiliki tantangan infrastruktur belum merata, diperlukan strategi adaptasi yang mencakup kolaborasi dengan industri lokal atau perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, pemanfaatan teknologi digital, penguatan pusat pelatihan regional, pendidikan modular yang fleksibel, serta sertifikasi keterampilan yang terstandarisasi, peningkatan kualitas pengajar, program magang wajib, serta pemerataan akses terhadap sumber daya pendidikan. Pendekatan ini akan membantu mengatasi keterbatasan infrastruktur dan memastikan kualitas pendidikan vokasi yang lebih merata di Indonesia. Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Adi. Pertanyaan Adi itu tadi, mengapa negara Singapura lebih maju dibanding Indonesia? Karena pendidikan di Singapura lebih maju karena guru berkualitas tinggi dan pelatihan berkelanjutan. Kurikulum fokus pada keterampilan global, terus investasi besar dalam infrastruktur pendidikan, terus pendidikan vokasi terintegrasi dengan kebutuhan industri. Yang terakhir, pendekatan politik dan pengembangan karakter.
perubahan teknologi yang cepat, stigma sosial terhadap pendidikan vokasi, perlunya pembelajaran seumur hidup, sedangkan keterampilan di beberapa sektor teknologi tinggi. Kesimpulan dari presentasi dari materi tentang pendidikan vokasi di Singapura adalah dari materi pendidikan di Singapura menunjukkan bahwa negara ini telah berhasil mengembangkan sistem pendidikan yang unggul, didukung oleh kebijakan yang struktur, inovasi dalam kurikulum, dan pemanfaatan teknologi. Keunggulan Singapura dalam pendidikan vokasi dan teknis juga terlihat dari penerapan filosofi pengajaran yang berpusat pada siswa, metode pembelajaran berbasis praktik, serta kementerian erat dengan industri. Sistem ini berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional, menurunkan angka pengangguran, dan meningkatkan daya saing global lulusannya, sehingga menjadi contoh dalam mengintegrasikan pendidikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan ekonomi global. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.